Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takfiru biha dunub wa tuslihu bihal qulub wa tantalibu biha usuk wa talinu biha wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi masuk. Bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali, kita bisa bersilaturahmi kembali di channel Kang Fajar Official. Semoga perjumpaan kita di malam hari ini dibarengi dengan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Malam hari ini saya ditemani oleh Cak Slamet, Mbah Slamet, dan juga oleh si Jaka, sahabat. Alhamdulillah. Jadi tadi ini ceritanya Jaka dicegat oleh seorang dukun ketika dia mau menyusul Mbah Slamet, karena melewati tempat-tempat yang sepi dia sendirian. Tapi alhamdulillah sama Ustadz Ferry, Jaka ini dibekali tasbih Baitullah dan gelang Baitullah, gitu ya. Jadi masih dijaga oleh Allah, ya, dilindungi oleh malaikat-malaikatnya Allah, alhamdulillah, sehingga tidak sampai terjadi hal yang membuat si Jaka ini terluka, alhamdulillah atas izin Allah, sahabat ya. Jadi seperti itu. Ceritanya seperti apa, Cak, tadi, Cak, Jaka ini, Cak? Saya juga kurang paham, Kang. Soalnya kan di posisi Jaka bersama dukun itu kan saya belum datang, Kang. Jadi belum datang. Iya, jadi saya dengar dari atas hutan itu kayak ada orang apa ya, Kang, memaksa, Kang. Dan sampai kedengeran di apa dekat hutan itu. Jadi saya terus mengikuti suara-suara itu, Kang. Ternyata di situ ada si Jaka dengan si dukun itu, Kang. Dan kata si Jaka, dukun itu apa ingin mengambil tasbih dan gelang ini menukarkan dengan sebuah es krim, katanya. Ya Allah. Kamu mau es krimnya? Enggak. Oh, enggak. Jadi dia dukun itu memang sengaja mencegat Jaka, ya? Iya. Untuk merampas tasbih Baitullah dan gelang Baitullah ini. Iya. Itu Pak, paman yang kemarin itu, Bang. Oh, yang sempat kabur ketika kita bertempur itu. Iya. Oh, gitu. Terus kemarin gimana? Mau dirampas itu tasbih kamu itu? Ini. Mau dirampas sama dia? Katanya sini saya kutukarkan sama uang aja, apa mau sama es krim? Enggak, kamu aja gak bisa pegang ini. Saya gitu kan. Akhirnya dia mau megang ini gitu. Gak mau bisa. Ngambil. Iya, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Alhamdulillah. Untung ini waktu itu sampean dibawain sama Ustadz Ferry memang. Iya. Disuruh bawa tasbih ini. Iya. Alhamdulillah, disuruh bawa tasbih dan gelang, ya. Kok berani kamu sendirian lewat tempat sepi kayak gitu? Ya karena ada tasbih ini, Kang. Karena ada tasbih dia. Jadi ini adalah salah satu tempat rahasia kita, sahabat tim Kang Fajar dan tim Mas Ferry. Disinilah tempat rahasianya, ya, untuk memenjarakan para dukun-dukun jahat yang belum taubat. Jadi di dalam sana itu ada Nyai Kantil, juga ada siapa, Cak? Rajapati juga ada. Rajapati. Terus satunya lagi, Cak, yang rambutnya merah itu, Cak. Siapa yang lupa saya namanya itu, yang rambutnya merah itu ada di belakang situ juga, ya. Jadi ini adalah tempat rahasia kita, gitu ya. Tempatnya sangat rahasia di sini ini, Kang. Gitu. Saya dari kemarin itu ngimpiin si Jerry itu, Kang. Duh, Jerry kan sudah meninggal. Iya, Kang, tapi di dalam mimpi saya itu kayak minta tolong gitu, Kang, kayak kepanasan, kesakitan gitu. Ya Allah. Jadi Jerry itu mimpiin kamu gitu. Iya. Kayak minta tolong, kayak terbakar gitu berarti. Iya. Ya Allah. Takut kamu? Takut, ya. Jadi yes, mungkin karena itu, Cak, ya, karena kelakuannya yang jahat itu, ya. Mungkin dia sudah mendapat ganjarannya, Kang. Karena ulah dia kan memang suka apa ya, Kang, mulai dia hidup
sampai hampir mati aja udah sombong kan. Benar sombong, juga dolim. Juga ini saya punya hutang berapa aja? 25 Iya. juta ya. Itu saya punya hutang itu kepada bapaknya Jerry, bapak angkatnya ya. Itu sama Jerry belum ada 6 bulan sudah jadi 75 juta. Betul. Ya Allah, Akbar. Sampai dia sampai meninggal seperti ini. Jadi kamu Jaka, diimpiin Jerry minta tolong gitu. Iya. Terus enggak kamu tolong? Ya enggak kan, enggak berani kan. Enggak berani. Ya Allah. Ya nanti sahabatnya, insya Allah kita kapan-kapan kita akan liput makamnya si Jerry ya, kuburannya si Jerry. Kita akan liput sahabat ya. Kita lihat, kita tengok bagaimana keadaan makamnya si Jerry itu ya. Karena kata Jaka tadi itu diimpiin Jaka, mimpi Jerry itu kepanasan dan minta tolong. Jadi insya Allah kapan-kapan kita akan mendatangi makamnya Jerry ya. Jadi Jerry itu sepertinya dimakamkan di rumahnya sendiri mungkin Jaka. Iya kan, dekat rumahnya. Dekat rumahnya. Iya. Nggak dikuburkan di kuburan umum nggak. Jadi dimakamkan di dekat rumahnya. Ya Allah. Kalau Jak Selamat sendiri nggak pernah mungkin arwahnya Jerry itu gentayangan atau gimana ya? Kalau saya insya Allah enggak, mungkin Enggak, dia ya? juga takut kan. Takut mungkin ya. Iya. Takut mungkin. Jadi kalau kamu ya, mungkin Jaka ini kan kecil ya, Iya. mungkin dihantui terus oleh arwahnya Jerry. Kamu pegang aja tasbih itu ya. Kalau ada jin korinnya Jerry itu datang, kamu hantamkan aja tasbih ini sama bilang ucapkan Allahu Akbar, pasti akan terbakar di arwahnya Jerry itu. Ya. Ini ya sahabat ya, kalau orang jahat ya, semasa hidupnya saja sudah menyusahkan orang, sudah bikin takut orang. Dia meninggal juga masih jin korinya itu gentayangan mengganggu orang ya. Kalau kata orang sini bilang itu jerangkong katanya sahabat ya. Itu ya benar ya? Iya, betul. Ya Allah. Kang gini, apa orang yang meninggal itu kalau belum 40 hari apa memang gentayangan gitu Kang? Ya sebenarnya orang yang sudah meninggal ya, itu arwahnya sudah ada di alam barzah gitu ya. Arwahnya sudah di alam barzah. Dan yang yang sering nampak ke manusia itu namanya jin korin ya. Jadi sosok jahatnya dia. Kalau arwahnya sendiri sudah ada di alam barzah sesuai dengan perilaku dan amal selama di dunia. Kalau dia baik, dia di alam barzah seperti tidurnya pengantin baru. Tiba-tiba dia bangun, sudah berada di surga kayak gitu ya. Tapi kalau dia amal ibadahnya jelek, ya itu tadi di alam barzah, di alam kubur disiksa. Belum lagi nanti ketika di neraka, itu masih di alam barzah udah disiksa. Makanya itu tadi Jaka itu apa katanya? Ngimpi ya Jaka ya? Iya. Didatangi oleh si Jerry bahwa dia minta tolong, bahwa dia kepanasan. Jadi mimpi ini adalah alam bawah sadar kita sahabat ya. Alam bawah sadar kita. Jadi tanpa disadari alam bawah sadar kita itu masuk ke dunia gaib. Jadi mimpi itu ada di daerah sini sahabat ya. Nah ini ada di daerah sini. Ini adalah kalau ada mimpi atau alam gaib atau untuk membuka indera keenam kita, ini di sini sahabat. Dari sini ini. Nah jadi di tengah-tengah ini yang dinamakan indera keenam, mata batin ada di sini. Makanya kalau orang yang selalu meditasi, selalu zikir, pasti fokusnya pada satu titik di sini. Karena ini adalah gerbang ini sahabat, gerbang untuk menuju alam gaib, alam selain alam manusia. Jadi seperti itu. Nah, makanya ketika kita mau tidur ya, kita sebagai umat muslim kita disunahkan ya, dianjurkan untuk selalu berdoa, minta pertolongan kepada Allah agar supaya dilindungi atau apa gitu ya. Itu. Seperti mimpi yang dialami Jaka itu ya memang seperti itu. Berarti Jaka dibawa ke alam gaib ya, masuk ke alam bawah sadarnya dia. Kayak gitu sahabat. Ya memang terjadi. Ya kita buktikan kapan-kapan kita datangi kuburannya Jerry. Nanti seperti apa kuburannya itu. Karena Jaka tadi bilang kepanasan atau apa gitu. Itu sahabatku. Ya ini di mana siapa? Ustadz Ferry ya? Kayaknya ada kemarin tuh ya sempat jalan-jalan Kang. Katanya mau cari angin di luar dulu gitu. Tapi
sebentar lagi biasanya lewat Kang. Lewat ya. Iya. Yang penting nggak sampai jauh-jauh lagi Iya, ya, Kang. kayak kemarin. Alhamdulillah. Jadi kemarin malam itu udah beberapa hari, 3 hari ya, Ustadz Ferry nggak ada. Iya. Ternyata beliau berada sama seorang petapa, sahabat. Berada dengan seorang petapa suci ya, yang badannya penuh cahaya ya Cak ya. Iya, Kang. Kemudian diberi 4 tasbih Baitullah dan 4 gelang Baitullah. Jadi untuk sahabat-sahabatku semuanya, barangkali di sini ada yang mau memaharkan dan berminat dengan tasbih Baitullah ataupun gelang Baitullah, langsung WA ke nomor ini sahabat yang ada di bawah sini ya. Langsung WA ke situ. Insya Allah banyak barokah dan kemanfaatannya sahabat ya. Mas, pasti akan ada banyak kebaikan menghampiri hidup Anda ya. Selain Anda merasakan tenang ketika Anda menggunakan tasbih Baitullah ini untuk berzikir, hati akan menjadi tenang, damai, dan seperti apa ya, tidak ada masalah apapun gitu. Iya ya Kak, kamu selama dipegangi tasbih Baitullah dan gelang Baitullah ini apa yang kamu rasakan Kak? Ya pikiran menjadi tenang Kang. Pikiran tenang ya, kayak nggak punya rasa takut Iya. apa gitu ya. Kalau dipegang gini itu kayak dingin gitu Kang. Dingin ya. Seperti memang karena energinya yang ini ya, energi putih, energi baik, jadi memang kayak damai sahabat ketika kita memegang tasbih Baitullah itu. Dan kita seperti tidak ada rasa takut, entah itu kepada dari serangan manusia, serangan jin, serangan setan. Kita nggak pernah takut ketika kita memegang tasbih Baitullah, ketika kita memakai gelang Baitullah ya, seperti yang dirasakan Jaka itu. Dia jalan sendirian di tempat sepi sampai dihadang oleh orang jahat, tapi dia tenang ya, nggak takut. Itu karena dia memegang tasbih Baitullah dan gelang Baitullah. Jadi Allah itu menitipkan sesuatunya, kekuatan itu banyak sahabat, ke benda-benda itu banyak. Jadi semua atas izin Allah gitu. Jadi kayak seperti batu mustika ya, seperti benda-benda seperti keris atau apapun, itu emang ada energi situ yang memang Allah menitipkan energi di situ gitu ya. Jadi semua atas izin Allah. Tidak bisa kita memberikan kekuatan kepada suatu benda, tidak bisa. Semua atas izin Allah. Itu sahabat. Ini terus acara kita kemana ini Cak? Mana lagi? Ya mungkin kembali ke Padepokan saja kan. Kembali ke Padepokan ya. Ya, soalnya kan mulai kemarin kan kita keluar terus kan. Iya. Jadi kita nanti kembali ke Padepokan dulu sahabat. Jadi ini adalah di belakang sini adalah tempat penjaranya para dukun-dukun sesat sahabat ya. Ini tempat sangat rahasia betul. Ini. Kalau nggak salah Nyi Kantil itu udah 2 kali kita turun di sini kan. Nyi Kantil masih ada di dalam sana sahabat ya. Nyi Kantil. Itu mau makan nggak Nyi Kantil itu Cak, kalau dikasih makan? Katanya makanannya bukan nasi kan. Bunga, kembang. Sama kemenyan katanya. Jadi kasih aja, carikan bunga. Nanti kalau mati kan kasihan juga Cak, belum mau taubat. Nanti kayak Jerry matinya nanti gitu. Nah, kita tadi belum sholawatan ya. Kita sholawatan dulu sahabat. Sahabatku yang di rumah, ayo kita sama-sama sholawatan ya, biar kita terbiasa, hati kita dilatih untuk selalu bersolawat, selalu cinta kepada sholawat, agar supaya tersambung rohani kita kepada Rasulullah. Jadi orang-orang yang ahli sholawat, orang-orang yang sering membaca sholawat itu adalah huwasil mukminin, yaitu orang-orang muslim yang khusus ya, adalah orang-orang yang khusus. Tidak semua orang cinta sholawat gitu. Hanya orang-orang khusus, orang terpilih, orang terkasih Allah yang mampu mengucapkan hati dan ucapan ini untuk bersolawat gitu, sahabat. Sahabat semua bersolawat yuk. Jaga selawat saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala nuril ladzi ala sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wasallam.